Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal dengan saya Ika Puspitasari, mahasiswi Pascasarjana SIMT ITS. Kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman terkait dengan examining business value of customer relationship management system menggunakan perspektif at usage and two-stage model. Nah, ini general review-nya teman-teman bisa lihat langsung di Elsevier, sciencedirect.com, dan ada juga di Simago, kategorisasinya ini H-index 170 dan Q1. Nah, background-nya apa sih gitu ya, dan tujuannya gimana? Nah, untuk background sendiri ini dilatar belakangi dengan kebutuhan perusahaan untuk tetap eksis ya di pasar. Nah, gimana caranya harus mengimplementasikan CRM system? Karena dengan CRM system ini, customer experience pelanggan itu akan lebih kaya dan improve ke company performance-nya. Namun kenyataannya di lapangan itu banyak perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan strategi CRM, sehingga bisnis purpose-nya, yaitu business value-nya ini nggak tercapai teman-teman. Nah, ngukurnya gimana gitu ya? Nah, di sini ada model research yang terdiri dari artikel literatur yang didukung oleh performance metric dan juga dilengkapi dengan moderating factors baik internal maupun eksternal. Factors yang mempengaruhi implementasi CRM. Nah, harapannya dengan riset model ini tuh bisa menjawab dua pertanyaan besar, yaitu teori apa, performance metric apa, dan juga framework analytical-nya seperti apa gitu ya untuk mengukur kontribusi dari CRM-nya. Dan yang kedua, moderating factors apa yang bisa menciptakan CRM value. Dari dua pertanyaan ini kita translasikan jadi 6 hipotesis teman-teman. Nah, ini dari standaris proses, kemudian operasional efisiensi, big data acceleration, strategic benefit, dampak dari penggunaan CRM dalam perusahaan yang besar, dan juga bagaimana untuk low level product differentiation, tapi dia menggunakan CRM-nya level tinggi. Nah, ujungnya ini ya tentu saja business value ya. Nah, selanjutnya untuk menjawab hipotesa tadi, maka kerangka analisisnya ini seperti ini. Jadi, ukuran perusahaan dan juga produk diferensiasi ini menjawab H5 dan H6, kemudian CRM usage-nya dengan two-stage modelnya ini diukur menggunakan operational benefit, indikatornya revenue per employee, dan juga H3-nya dijawab dengan strategic benefit dengan ukurannya customer satisfaction index. Nah, masing-masing ini menghasilkan H2 dan juga H4 yang bermuara pada firm performance indikator dengan ROA dan market valuation dengan Tobinski. Nah, tahapannya untuk riset sendiri ini ada data resource, tentu saja preparation ya, kemudian diproses menggunakan regression model, kemudian operasionalisasi secara usage-nya juga dilakukan perhitungan, tentu dengan melibatkan variabel-variabel lain, kemudian faktor endogenusnya juga dilakukan regression model, dan yang terakhir tentunya hipotesis testing. Nah, hasilnya apa gitu ya? Jadi, secara umum untuk H4 dan juga H2 ini partially supported. H1 juga disupport, H5 dan 6 disupport, dan tambahannya adalah untuk keuntungan untuk perusahaan besar ketika mengimplementasikan CRM itu mereka dapat menstandarisasi proses penjualan sehingga operasionalnya menjadi lebih efisien, teman-teman. Nah, kemudian untuk industri dengan kompetisi yang homogen, ini dapat juga memperoleh benefit dengan adanya CRM. Tapi kalau misalnya sudah standar nih prosesnya gitu ya, dia juga dapat melakukan customer satisfaction lebih bagus dengan meningkatkan quality service dan juga analitik terhadap customer behavior. Nah, rekomendasinya apa? Di sini kita memberikan rekomendasi bahwa untuk menerapkan CRM itu harus fokus ya, harus fokus untuk meningkatkan sales efficiency, analisa customer data, ataupun mengimprove customer relationship. Terus perusahaan itu juga harus meyakinkan itu tuh dilakukan ya sama semua departemen dan juga anak perusahaannya. Kemudian perusahaan baik di level kompetisi yang homogen ataupun dia masih ukurannya besar atau kecil ya, tujuannya implementasi CRM ya tentu saja untuk mendapatkan return ya lebih baik
meskipun mungkin ada yang masih terbatas untuk perusahaan kecil. Yang terakhir tentu saja dengan, market driven strategi yang relatif memberikan revenue yang tinggi, maka CRM udah patut harus dilakukan karena dapat meningkatkan customer satisfaction. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih banyak. Last quote, "Building a good customer experience doesn't happen by accident, but it happens by design." Clara Mosket, thank you. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.